Oke, selamat datang guys di podcast Bansos, bahan sosial. Namanya itu. Ya, gini. Gantilah. Bansos lah. Kali ini gue mau ngebahas kami mau ngebahas tentang bagaimana struggle setelah kuliah sampai akhirnya mau sampai tahap interview pertama kayak gitu. Apa yang akan dirasain dan segala macam. Nah, kita bisa mulai dari Rama dulu ya, Ma ya, yang udah lulus dari tahun kapan kayak gitu. Tua banget guanya. Iya kan tahun 98 sebelum masih 2019 gua. Paling muda berarti ya. Ya D3 gua. Yang memang S1 enak. Ya udah sih. Oke. Itu banget. Oke, Ma, gimana Ma? Ceritanya Ma, dari lo habisnya lulus dan akhirnya dapet struggle ketika lo akhirnya mau sampai dapet interview pertama. Ya, jadi kalau pas interview pertama tuh gue tuh bawaan sebenarnya kalau interview pertama. Jadi kan gue lagi nyari di link-link gitu, nggak dapet. Terus temen gue nawarin, Ram, ini ada interview di sini, coba aja. Gue coba interview, ya udah, abis itu langsung tuh kata dia besok datang lagi gitu kan. Udah, abis itu Langsung. udah nggak, maksudnya langsung ditawarin semuanya, gajinya dikasih tahu, ya udah gua diterima, ya udah. Gak struggle tuh. Kagak, itu tuh nggak struggle tuh, itu pertama. Kan ya. dibilangnya itu dari orang dalam kan jatuhnya kan. Iya. Oke. Terus abis itu kan gua keluar karena pandemi. Pandemi kan 2021 ya? Iya, 2021 Maret. 2020 ya? 2020 Maret, inget gua. Lo pandemi keluar. Main dia. Mana di dalam aja lo Iya, main. Boleh. Kesel banget. Ya kan Maret tuh gue resign tuh dari situ karena pandemi kan. Habis dari pandemi itu gue nyari kerja lagi kan. Nyari kerja, nggak taunya tuh di F&B tuh lagi susah banget di zamannya itu. Sampai hotel-hotel kan banyak yang tutup kan. Iya. Sampai bangkrut ya. Iya, usaha-usaha juga banyak yang tutup juga. Nah, sampai November itu gue baru dapet tuh panggilan interview, dapet dari Instagram. Gue interview, itu interviewnya lewat Zoom kalau nggak salah, Zoom atau apa lupa gue. On cam kan, on cam situ gue ada nih di mana tuh namanya, F&B bagian salad gitu, di salad. Kemudian nggak di kitchen, jadi di outlet jatuhnya. Kalau boleh tahu FMB panjangannya apa? Food and beverage. Iya, kalian nggak tahu. Oh, iya. Makanan, masak, koki. Friend and benefit. Itu FBB beda. Kan N. Biar orang-orang tahu Iya. FMB apa. Ini habis itu kan gue di outlet jatuhnya kan ya. Di outlet, di F&B tapi bukan di bagian kitchennya. Jadi ketemu orang kan, jadi front office-nya gue, frontlinernya. Ketemu orang, nawarin menu gitu-gitu. Itu gue interview di situ ke Bintaro. Terus itu gue apalagi gue Kurang tahu Mas. Kurang tahu nih. Kayak hidup lo dia dilihat sama semua orang. Iya juga. Kesal banget. Cuma ini loh. Iya, cuma Dari situ. struggle lu sebelum ke interviewnya itu loh. Apa kayak lu merasa tertekan? Enggak ngeliat sih, gua teman-teman lu ke kerja kayak sama sekali nggak tertekan gue. Dari keluarga juga nggak ada tekanan gitu. Gue soalnya juga ngebantu orang tua gue sih sebenarnya. Oh, Bikin kue gitu-gitu. Itu bikin kue dulu. Jadi- Laku. Laku ya, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Aku dia. Diincar terus kuenya. Masih berjalan sampai sekarang. Masih. Kuenya di lock. Oh, gitu. Ya udah, habis itu udah dapat dari salad. Habis salad gue kerja udah di situ. Oh, gitu. Nah, terus itu gue keluar setelah 2021. Oh, gitu. Kemudian ya. Nah. Oh. Karena ini bahasannya sampai interview tapi ternyata hidupmu itu lumayan cepet banget ya. Banget. Lancar seperti jalan tol Jagorawi. Parah. Kan tingkat dalam. Iya, emang bener. Ini belum dapat insyaallah, jangan Nih kita sampai. belum dengar ceritanya Abi. Aduh. Sedih dengernya. Iya, tapi kayaknya harus dari habis sih Iya. dari awal nih. Itu. Iya. Iya parah. Til, coba kalau dari lo Til. Dari lo Til. Mas Dian namanya. Struggle kehidupannya banyak. Nah, dari lo, Banyak pengalaman. Iya sudah. dari lo lulus sampai akhirnya lo dapet interview pertama
sebelum interview pertama tuh lo dapet struggle apa aja kayak gitu. Apakah ada tekanan dari keluarga atau gimana? Coba tolong ceritakan semuanya. Kalau buat tekanan dari keluarga sih nggak ada. Cuman gue nggak ada apa ya? Nggak pernah interview sih. Ya gue nganggur gitu kan. Habis nganggur, Habis lulus? nggak lulus. Gue kan berhenti tuh, berhenti sekolah kan. Di sekolah nganggur tuh, nganggur. Kelas berapa lo berhenti ke sekolah? Sekelas 1 SMP tuh gue berhenti, ya kan, gue berhenti, gue nganggur dah tuh dari tahun 2014, nganggur 2 tahun. Ada ojol, gue daftar dah tuh, daftarnya di Cibubur tuh juga nggak gampang sih daftarnya. Ya. Daftarnya nggak gampang. Kenapa emang? Kok bisa? Rame, yang satu rame. Nah, yang kedua rebutan formulir buat daftar Grab. Oh gitu. Yang tiga, Nah, yang ketiga, ada tiga benar. yang ketiga, Enggak ada Ji. Lu disuruh orang mikir. yang ketiga itu apa namanya, training. Maksudnya training itu apa? Training tulis. Oh, training tulis. Tes tulis. Kayak tes tulis. Dikira dilatih buat menulis. Tes tulis. Tes tulisnya buat apa ya? Iya, itu Ojol. Iya, tes tulis. Oh, Ada kayak pertanyaan kayak pertanyaan gitu di kertasnya itu. Kalau menurut gua pertanyaannya mungkin ya kayak tentang pengetahuan dia di lalu lintas. Ya. Jalan. Benar. Bikin SIM ya. jadi kalau mau belok harus ngapain? Kurang Nah, kayak bikin SIM. Harus membelokkan stang kalau mau belok. Iya, itu lu yang belum tahu. Emang gitu ya? Iya, lu belum tahu. Itu lebih ke tutorial naik motor sih. Iya. Nah, yang keempat tuh safety riding. Bawa motor tanpa ngamplak. Ngamplak tuh apa? Namplak. Oh, napak. Iya. Nah, yang kelima tuh gue bolak-balik tuh dari hari ke-1 balik dulu. Nah, besokannya balik lagi. Sampai 3 kali balik. Yang terakhir ngambil helm, ngambil jaket. Nah, sampai sekarang Udah ketangkap tuh. Enggak, iya itu. Lu ngambil tuh. tinggal ngambil doang. Udah ada Orang ngambil atribut di kantor. Kirain. Kagak ngambil maling, kagak. Dikira ada ojol lagi nganggur. Ya kali gue ngambil. itu gue pengen nanya, lo bolak-balik 3 kali. Gagal safety riding. Enggak, alhamdulillah enggak. Itu gara-gara apa bolak-balik? Bolak-balik itu emang sistemnya begitu. Kepengurusan berkas mungkin. Biar nggak rame. Oh iya, gara-gara rame kan ya awal-awal. Biar nggak rame. Nah, itu di tahun 2016 sampai sekarang. Alhamdulillah sih pendapatannya di tahun 2016 sebelum pandemik lumayan gede. Nah, pas pandemik nurun. Oh, malah nurun. Malah nurun. Berarti lo generasi awal-awal berarti itu ya? Ya, Oh, yang masih jaketnya Ungu. sekarang udah buluk berarti. enggak. Yang lambangnya masih ojek belakang. Kalau dulu hijaunya tuh ada hitamnya. Nah, Kalau sekarang hijau semua. Oh. Enggak gitu. Manusia hijau. Nah, pas itu ya udah ada berapa tahun ya? Udah ada sekitaran 5 tahunan dah. Sampai sekarang alhamdulillah sih dijalanin aja. Alhamdulillah. Masih ojol. Udah itu aja sih. Wah, itu. Aduh, terima kasih Mas. Makasih. Terima kasih. Lama. Berikut sambutan Iya, dari itu ya itu bisa bahan buat pelajaran juga buat kalau misalnya orang-orang mau daftar ojol ternyata nggak semudah itu Iya, gitu. ternyata itu. Ada tes tulis, ada tes ini apa segala macam. Kalau sekarang gampang. Udah gampang sekarang. Ada joki. Orang dalam. Ada orang dalamnya.
Masa nggak ada yang di dalam? Iya. Iya. Masa di luar semua? Gede ya Buat dalam. gedungnya kan. Bener. Ini kalau kita mulai ke Abi nih ada sedih nih ceritanya Iya. Abi nih. Bukan sedih sih, agak banyak aja sih. Agak banyak. Struggle itu kayak, Iya. aduh, kok hidup gue gini amat deh. Gitu paling. Bagi-bagi porsi tapi. Oke, Abi, gimana Tapi siap-siap cerita lo, nangis Bi? nih, siap-siap Iya, nangis. siap-siap nangis. Air matanya. Sebenarnya kagak mau terlalu panjang ya. Kalau pertanyaan dimulai dari lulus, nih, itu banyak banget sih. Ya, kayak gimana? Ya maksudnya mau dari mana nih pertanyaannya? Ya, kalau menurut gue kayak misalkan lo udah lulus, lo punya struggle apa nih? Pasti kan lo ada tuntutan dari keluarga kah atau dari sosial. Sebenarnya kalau tuntutan dari keluarga enggak, cuma dari diri kita aja kan. Iya udah pasti kan. Di itu kita mah, nih ngerasa gimana kayak rasanya? harus tanggung jawab aja gitu kan. Kalau nyari pekerjaan itu sama, gue pernah daftar juga kayak Kutil tuh jadi Grab. Sama yang dia bilang, rebutan formulir gitu lah. Berarti lo boncengan daftar. Enggak sama dia. Beda. Sama dia. Beda. Makanya. Kayak gue agak sama dia nih, gue belum kenal nggak tahu nih siapa baru kenal tadi. Baru kenal tadi di Nah, jalan. Bagus. lumayan susah tuh. Pokoknya karena lumayan susah, kalau dia kan giat tuh sampai dapet. Nah gue nggak, udah rebutan udahlah. Pasrah Jadi ya. pasrah. Karena pasrah ya. Iya pasrah. Akhirnya ya udah gue ngelamar lagi. Jangan-jangan lo rebutan sama Kutil lagi. Nggak tahu ya. Apa jangan lu yang bagiin, bukan lu yang rebut. Bisa jadi. Nah ngelamar tuh banyak lah. Beda hari. Sebenarnya gini, Hari. ngelamar tuh banyak banget ya, platform lamaran tuh ya, banyak banget. Kayak The Job Street, LinkedIn dan sebagainya. Itu sampai gue ngirim tuh sehari bisa lebih dari 20 lamaran tuh. Sampai gue gak tahu nih kena yang salah tuh di CV gue tuh di mana gitu kan. Si paling ngelamar. Habis itu nyari, iya sih paling ngelamar bener, asli. Akhirnya nyari CV yang bener gini, oke. Setelah itu ada panggilan, tapi masih masih kayak apa ya, masih tetap kayak pengen IT gitu lah, karena kan kuliah IT kan. Oh. Akhirnya lama susah nih dapat IT, ya udah ngambil pekerjaan apa ya lah. Ini apa namanya crossing ya? Iya cross lah. Akhirnya lamar bagian apa aja, terus ya udah akhirnya dapet sih. Dapetnya pun juga nggak dari diri sendiri sih, dari temen. Maksudnya di info dari temen. Setelah ngelamar banyak kesana sini lah, akhirnya capek kan. Tiba-tiba ada info dari temen, baru bisa kerja tuh di bidang marketing. Itu yang pertama kali kerja gitu. Oh gitu. Nah selama lu merasa hal-hal kayak gitu tuh, sebelum akhirnya lu dapet kerja tuh, keadaan psikologis lu tuh gimana? Wah. Dan mental lu tuh? Parah itu. Langsung mental Itu illness. wah parah sih. Soalnya kalau diceritain semua lumayan gini ya. Panjang. Masih ada 3 menit. Masih ada 3 menit. Takutnya lu nangis gitu. Ini gue udah dikit. Siap nih. Udah gue colok-colok nih. Kalau Udah tadi gue mending nangis, gue udah nangis ini. kalau dari psikologi pastilah. Karena dari diri gue pengennya lulus kuliah langsung kerja. Iyalah, itu impian semua orang. Iya, maunya langsung kerja, tapi kan ternyata yang kita tahu nih, banyak kan kayak lulus kuliah gue mau kerja dulu gini-gini, enggak semudah itu, bro. Nyari kerja enggak semudah itu, bro, di Jakarta ya kan. Ya udah akhirnya ngelamar, mungkin ya di Job Street gue lebih dari 100 lamaran kali, mungkin. Di LinkedIn juga banyak banget dah. Baru akhirnya diterima pun ternyata nggak dari jalur itu, mungkin rezekinya dari temen gue yang infoin ya kan. Tapi kayak keterima. dari LinkedIn itu tuh bentuk penolakannya tuh kayak gimana? Di ghosting Gini. kah? Apa di aduh kayak sorry dulu nih, skip dulu kayak gitu gimana? Kalau dari kayak Job Street, gue sampai pernah ditipu loh. Maksudnya gue sampai jadi korban penipuan lah, bisa dibilang ya. Gue pernah lamaran di daerah Kedoya, Jakarta Barat. Itu di situ dimintain uang, dan gobloknya gue kasih anjing. Karena waktu itu informasi kayak gini masih baru kan. Baru dan sebenarnya enggak sih, dari teman-teman gue udah kerja tuh bilang kalau dimintain duit jangan mau gitu. Tapi ya menurut gue kalau kerja ya gue jalanin dulu aja gitu kan. Tapi setelah gue bayar nih, ngapain gue mau ya? Iya. Habis itu ya udah gue bayar cari berapa tahu. emang? Gue bayar 50.000. Soalnya gue cari tahu perusahaannya, oh nggak ada, pialang. Nah harusnya sebelum kita ngelamar itu kan cari tahu dulu, riset dulu perusahaannya bener ada atau enggak gitu sih. Ya itu pertama kali udah akhirnya dapet dari temen di bidang marketing. Berarti penting banget ya kalau dapat lamaran tuh harus cari tahu dulu. Penting banget sih riset dari perusahaannya di mana letaknya, perusahaannya bergerak di bidang apa gitu-gitu. Yang punya siapa? Iya penting. Enggak. Mungkin untuk peninjauan di Nggak interview. tahu Elon Musk kan, suruh nyari tahu tuh Elon Musk. Iya. Itu di marketing, terus habis itu pindah lagi ke project control, pindah lagi sekarang yang terakhir. Itu pembahasan nanti. Iya, itu banyak banget dah, lumayan banyak.
Gitu. Dari sini sih kita bisa belajar ya kalau misalkan lu cari kerja itu penting banget buat lo paling nggak langsung nyebur aja gitu lo main ngeplay aja, tapi bisa juga lo harus tanya temen dulu atau kayak gimana, siapa tahu ada yang punya pengalaman kayak tadi gitu. Abi dikasih tahu kalau misalkan Abi itu jangan kalau mau kalau lo ngelamar nggak bayar tuh jangan kayak gitu misalkan. Nah, kalau cerita dari Disney gimana nih? Iya, gue tahu. Cuma kan bisa aja kayak misalkan magang dari lo kuliah sampai mau ke magang kayak gitu. Ada susah nggak kayak nyari tempat magang dan lain-lain? Jadi waktu zaman gua mau magang ya, kan itu kan emang keharusan dari kampus tuh. Nyarinya sih sebenarnya kalau mau cepet ya lo tinggal paling kalau nggak tanya temen lu atau tanya saudara lu biar senior buat biar cepet dapet perusahaan ya kan buat magang. Nah kalau gue nyari cepet aja soalnya kalau nge-play lu harus datang ke perusahaan nih minta izin lama banget kan. Akhirnya gue dapet tuh pertama di saudara gue di inilah perusahaan rokok. Tadi gue mau di situ, cuman dibilang cuma bisa 1 orang. Oh ya udah, orang gue juga sendirian doang kan. Nah tapi akhirnya teman gue tiba-tiba ngechat gue nih, Dis barengin dong, gue mau nyari magangan. Terus ya udah tuh akhirnya, ya udah kalau mau, tapi nggak bisa di perusahaan gue. Soalnya terimanya cuma 1 orang doang. Kalau buat magang, terus gue bilang ya udah lo yang cariin, biar gue yang nebeng kan begitu. Akhirnya dia mau tuh dia yang nyariin akhirnya dapet di perusahaan temen budenya dia ada di Cikarang, pabrik kaca. Sebenarnya itu industrinya gede sih, nggak di kaca doang, dia ada yang di Senayan juga. Cuman berarti kalau industri ke pabrik ya? Iya. Dari industri. Iya. Mereka kan basicnya teknik industri, pasti kerjaannya harusnya ke pabrik. Cuma kan banyak yang menyimpang biasanya. Iya banyak. Nah terus buat interview itu akhirnya temen gue abis dapet dipanggil. Tapi Emang pas cewek? Datang bulan maksudnya. datang ke perusahaannya, Akhirnya datang bulan. Bukan dapat yang itu bro. Kan harus dijelasin lagi. datang ke perusahaannya, ketemu sama HRD ditanya-tanya kan. Cuma gara-gara ya pakai orang dalam, jadi pertanyaannya tuh nggak yang Formalitas lah. iya cuma formalitas doang. Kamu di sini mau magang berapa lama? Kamu pernah makan biawak bro? Iya. Kamu apa kabar? Tanya kamu Kangen. Aku rindu. Kan pertanyaannya gitu kan. Iya. udah pernah makan kadal belum? Iya. Sony, berarti struggle-nya kalau nyari magang sebenarnya lumayan susah ya. Kalau nyari sendiri ya. Nyari sendiri Kalau susah. kayak ngeplay sendiri sama kayak ngeplay kerja ya. Iya. Kalau lo punya channel, punya Gampang. iya lebih gampang. Kalau nggak punya, Oh berarti kalau punya channel lebih gampang nih. iya. Ya sama berarti sama kayak Mau kerja. gimana juga kan networking paling penting. Berarti networking paling penting ya. Dibanding skill berarti. Skill juga sebenarnya perlu. Nomor 2. Tapi emang ada magang yang ngeleksi skill. Nggak ada. Bukannya namanya magang buat ngebentuk itu. Ya kalau misalkan lo mau magang di Google kan pasti skill lo di itu dulu lah. Oh kalau di Google ya. Iya pasti. Tapi cerita unik pas interview HRD ini gara-gara pakai orang dalam tuh ada yang lucu aja gitu menurut gue. Kalau ketawa nih. Aduh, abis sedih ketawa aduh. Nah, ini nih untuk kayak teman-teman kita atau beberapa orang-orang di luar sana yang merasa kalau misalkan dia itu merasa kok teman-teman gue udah bekerja dan gue belum lulus kayak gitu. Mending kalau dalam sisi lo itu kayak gimana gitu? Apa lo harus termotivasi dalam bentuk apa kayak gitu? Motivasi gue di lingkungan teman-teman gue udah kerja Iya kayak gitu. ya sebenarnya motivasinya ya jalanin aja sih, kayak lu ya udah seenggaknya lu udah punya vision lu kapan lulus, kapan mau kerja juga lah, walaupun temen lu udah duluan nih lu juga harus ikutan ngejar juga, jangan sampai lu yang nggak kerja gitu. Jadi malah mending kalau denger kayak gitu termotivasi biar lu cepet-cepet bisa cepet-cepet kerja kayak mereka kayak gitu misalnya. Iya. Tapi bukan masalah punya planning gitu. Iya, udah seenggaknya kalau udah lu terplanning, walaupun temen lu udah kerja duluan, ya mau gimana kan udah di planning lu lulus
bakalan misalkan 4 tahun 5 tahun 6 tahun ya nggak bisa nggak bisa diiniin, nggak bisa dicepet-cepetin. Iya benar. Dengan menerima kenyataan tapi tetap ada planning ya. Iya, tetap ada planning. Dan jangan ngedon juga ya. Iya, ngedon kan biasanya gara-gara aduh takut. Mau berak dong ngedon. Ngedon. Gitu ya. Tahan. Itu akan Tidak disponsori. Udah Oke, udah. Kalau dari lo udah ya. motivasi gue begitu. Ya, jadi buat teman-teman yang kayak misalkan merasa tertinggal itu malah seharusnya jangan merasa tertinggal, tapi karena teman-teman lo itu misalkan udah pada kerja kayak seperti Disney ini, dia itu bisa malah belajar dari teman-temannya itu gimana nanti next untuk menghadapi pekerjaan kayak gitu, dunia pekerjaan nextnya. Jadi daripada lo tinggalin merasa minder, stres apa gimana, mending lo tanya ke mereka gimana sih dunia pekerjaan itu kayak gitu. Nah, ini ada cerita menarik nih sebenarnya dari Ricun tentang ceritanya dia. Tapi kita harus cut dulu nih karena batas kameranya cuma sampai 30 menit. Oke, sebentar. Ya, seperti janji jiwa. Balik lagi ke Nah, ini ada cerita dari mendiang Ricun. Umurnya kan udah 3000 tahun. arwah nih. Oke, Cun, tolong dong. Coba kasih tahu gimana pengalaman lu dari lu lulus, struggle-nya itu sampai akhirnya lu bisa dapat interview pertama. Jadi kan gue lulus tuh di akhir 2019 ya? 2020. 20 ya? Iya, di akhir 2020. Agak sih kalau kan lebih tua ya. Di akhir 2020 di Desember apa November. Abis itu kan corona tuh udah mulai kan. Dan ya udah gue udah coba ngelamar tuh di Jobstreet, di LinkedIn. Sama kayak Abi tadi, ada kali sehari 20. Tapi tetap aja masih nggak dapet. Sampai akhirnya di bulan Maret, akhirnya gue ditawarin sama teman gue buat event vaksin. Ya, event vaksin 3 bulan udah jalan. Habis itu eventnya kelar, gue lanjut lagi nyari lagi di LinkedIn, di itu pokoknya. Tapi tetap masih belum keterima. Sampai ada panggilan vaksin yang lain. Vaksin lagi, berhenti, vaksin lagi. Banyak juga lo divaksin ya? Iya, nerus. Ketagihan. Iya. Nah, sampai akhirnya bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni apa Juli kayaknya. Maret. Enggak. Itu awal. Sampai bulan Juli. Nah, habis itu Agustus tuh udah mulai nganggur. Balik lagi. Ngelamar, kok nggak keterima gitu kan. Terus akhirnya coba ubah ganti CV, bla bla bla. Masih tetap nggak keterima sampai Desember. Akhirnya Desember itu dapat dari Om nawarin katanya di salah satu ininya divisi perusahaannya gitu ada lowongan karena ada temennya yang keluar. Ya udah akhirnya coba masuk. Habis itu di interview tuh, di interviewnya juga ya udah standar doang gitu. Standar dulu ke samping. Iya, standar itu. Kena 3. Iya, cuman ya basic cuman gitu doang. Nggak interview kayak yang orang lain bilang gitu kan, kayak susah banget gimana. Ini cuma kayak tanya jawab doang udah. Dan habis itu langsung keterima. Alhamdulillahnya. Alhamdulillah sampai sekarang. Nah, dalam lu menjalani proses itu tuh keadaan psikologis lu tuh seperti apa gitu? Kayak apa lu tertekan, apa ada tekanan lagi dari luar seperti dari teman-teman atau dari orang tua, keluarga dan lain-lain tuh gimana? Kayaknya sih kalau itu Ricun yang menekan sih. Yang menekan. Ayo kerja dong. Kagak emang berat lo. Oh iya. Itu. Iya, fisik lagi ya. Enggak, jadi kan gue tuh nganggur sebelumnya kan nggak nganggur doang gitu kan, ada vaksin. Jadi pas kalau vaksin tuh gajian tuh pasti gue tabung. Kebanyakan gue tabung, Salam sisanya kalau yang sakit PC. sakit PC. Enggak lah. enggak. Jadi kebanyakan tuh gue tabung. Sampai akhirnya kan Agustus tadi gue bilang kelar. Agustus kelar,
Nah gue tuh masih ada duit tabungan. Jadi gue tuh biaya hidup sampai ini 20 tahun Desember. ke depan bisa. Enggak. Kirain sampai Gua- 20 tahun ke depan masih bisa lah. Gue mikir gue harus nyari kerja sebelum duit tabungan gue tuh habis. Akhirnya lo nggak jajan-jajan. Iya. Nyari kerja. Dan gue tekanin gue nggak jajan. Selama 20 tahun tidak jajan. Habis itu ya udah, untungnya alhamdulillah pas Desember uang tabungan gue masih ada dan udah dapet kerja alhamdulillahnya. Jadi tekanan dari keluarga juga sebenarnya ya enggak sih. Keluarga juga udah paham pasti kan kita nyari kerja terus. Dari teman-teman juga support. Iya. Usaha dan channel. Doa. Doa. karena channel number one. Seharusnya doa itu supaya berhasil. Berhasil dapat channel. Ini intinya channel. Udah gitu doang kalau gue, dari keluarga nggak ada. Oke, thank you Ricun. Jadi sebenarnya kalau yang kita bisa belajar dari Ricun adalah kalau misalkan kalian punya side job atau apa sebelum kalian dapat kerjaan tetap, lebih baik ditabung sebagian besarnya. Dan itu buat bisa jadi target kalian biar lebih semangat lagi untuk cari kerja gitu, untuk hidup kayak gitu. Nah, ini ada cerita menarik dari Panji Dwi Lesmana di sini ya. Menarik banget ini. Menarik banget, sangat menarik ini. Coba boleh dibagi boleh dibagi dulu Bon ceritanya. Panji ini panggilnya Ambon juga kadang. Ceritanya panjang. Bukan. Panggilnya Panji aja lah. Panji aja. Jangan. Jangan dong. Jangan sejarahnya jangan. Nah, di interview gimana jadi orang Ambon? Dia bukan interview sama Ambon. Oh bukan buat mata elang ya? Bukan. Mata Najwa. Siapa lagi apa lagi? Ya kalau gua sama sih kan lulusnya hampir sama kan ya. Lo apa jurusan lo apa? Kalau gua jurusan informatika di IT berarti ya? IT ya di universitas swasta lah. Bisa ngehack gak dong? Bisa banget. Mas. Jago banget. Bisa benerin kipas angin ya? Gua bisa mindahin satelit pakai semadaf. Semadafnya yang pro nanti. Iya. Itu juga crack lagi. Bagas 31 bukan? Bukan gua Giga Purbalingga. Iya, sama. Awal kuliah. Iya, kuliah. Ini kenapa jadi ling-ling tani ya? Kriminal banget kalian semua ya. Nah, tapi apa namanya tadi tuh kan lo kan dari IT tuh. Lebih ke hardware-nya atau software biasanya? Kalau gua lebih ke softwarenya sih. Jadi makanya juga gua pas selama kuliah tuh gua ada kayak belajar kayak website development gitu-gitu sih. Jadi seenggaknya gue pas lagi kuliah tuh ada tambahan-tambahan lah jajan dari situ. Makanya pas gue lulus itu tuh gue rada-rada nggak begitu ini banget, bukan tertekan banget, ya nggak begitu tertekan banget buat nyari kerja. Sampai akhirnya Abi dapat kerja. Nah itu wah anjing, Abi udah dapat kerja anjir. Gue mikir kan temen gue udah dapet. Iya makanya Dia satu kampus. aku satu kampus sama dia, satu jurusan juga. Satu hati lah. Makanya kayak Honda. iya Satu atap ya. Platform. satu rumah kayak Platform engineer. iya. Makanya gue nggak begitu getol banget lah nge-apply-nya, kayak sekali dua kali. Pas dia dapat baru tuh gue lagi mulai getol. Nah sampai akhirnya gue dapat tuh sekali pas akhir 2020 perusahaan kayak video gitulah. Dan itu emang rada-rada memalukan sih ceritanya. Ya harus gue ceritain yang gitu. Nah, itu nanti aja. Oke, nanti aja. Itu benar-benar aduh pertama kali dan memalukan banget, sampai sekarang masih kepikiran banget. Aduh. Tapi apa yang bisa mendorong lo selain Abi apa kan kayak ada rasa nggak enak gitu dalam diri sendiri. Ah, gue tiduran doang nih, nggak bisa nih kayak gitu nih. Kayak gitu kan pasti kan ada tuh. Nah, atau dari tekanan dari keluarga malah, atau dari tekanan dari teman-teman kayak anjing lu nggak kerja kayak gitu apa gimana? Kalau sebenarnya kalau keluarga sih nggak begitu, cuman kayak mikir sendiri lah kayak anjir kayak gak enak aja di rumah terus. Meskipun gua emang udah nggak minta uang lagi kan, maksudnya kalau gua jajan masih dapat dari yang sajam itulah. Sampai bener gue nunggu tapi nge-apply juga nggak begitu banyak banget. Tapi akhirnya gue dapet tawaran dari si Ricun ini, event vaksin yang sama. Oh, sama juga. Iya. Dan akhirnya emang gue hampir sering lah bareng banget gitu. Iya. Selalu bareng eventnya. Dan hampir emang iya. Iya, emang iya. Satu event. Dan itu emang experience baru sih di kayak gue kan biasanya jarang ketemu
banyak orang ya akhirnya harus kerja yang di lapangan banget dan emang itu ada di mana event pertama itu 3 bulan dan full tiap hari gue kerja nggak ada libur sama sekali dan itu anjir dan itu gue tahu di mana menghadapi semua orang dan tahu watak-watak orang Indonesia. Iya, banyak Banget anjir. Parah. Kalau tadi nggak cerita kalau Panji itu barengan sama lu? Kalau gue cerita semua, Ambon cerita apa? Oh iya, Kasihan. Nah, Iya. nah, tapi Inji kan lo kan pinter banget kayak multi talent lah gitu. Lo bisa pelajarin kayak tadi tuh lo bisa dapat income dari kayaknya bikin website gitu-gitu ya. Iya. Nah, itu kan lo sembari kuliah kan. Jadi menurut lo tuh kalau misalkan lo lagi senggang ini kayak nganggur itu daripada tidur-tiduran mendingnya itu kayak gimana? Ya itu emang sebenarnya sih penting banget sih kayak belajar soft skill yang lo sukain sebenarnya sih karena emang kadang itu bakal bisa jadi landasan untuk lo diterima di kerja kayak lo pengalaman pernah buat ini kalau emang lo ngelamar waduh jam 3 dan itu emang masih base sama yang lo lamar tuh bakal ngebantu banget sih. Iya makanya makanya gue yang sampai sekarang gue ada pekerjaan ini kayak kemungkinan besar ada salah satu hal yang gue pernah lakuin akhirnya jadi kayak didiskusin gitu di pernah ini nih pengalaman gini kayak gitu. Nah itu kayak gitu tuh cara belajarnya gimana Bu? Apa lo beli buku, e-book atau gimana belajarnya? Nah nih sebenarnya nih yang gue terima sampai saat ini sebenarnya nih lo bisa nyari duit dengan cara apapun lewat internet selagi lo mau ngulik dan belajar gitu cari informasi. Banyak itu lo forum-forum di luar emang yang ngasih tahu atau ngasih tahu cara-cara biar lo dapat uang gimana Snack video, ya itu nggak salah satunya. Iya. Neobank, Banyak banget sumpah. Neobank. Tapi emang sebenarnya yang intinya sih lo harus bisa mau belajar bahasa Inggris sih rata-rata emang forum-forum luar yang itu forum luar bahasa Inggris dan itu emang penting banget sih bisa bahasa Inggrisnya. Oke. Thank you Bon. Iya. Nah dari sini kita bisa baca kalau dari Panji itu daripada lo goler-goleran dan goler tiduran. Gue juga. Iya, misalnya daripada tiduran kayak gitu, anjing gue tau otak lo semua tadi. Iya, mana mungkin. Iya, daripada lo tiduran kayak gitu, mending ketika jam kosong itu lo belajar gitu. Belajar dengan banyak banget source dan gratis sebenarnya. Gratis parah. Gratis gitu. banyak. Bisa dapetnya kayak gitu. YouTube juga banyak. Gua pun belajar kayak gitu, belajar editing juga video editing kayak gitu-gitu tuh. Ya lu dulu ceritain. Iya ini nyambungnya. Iya belum. Iya. Kalau gue dulu itu struggle. Ya kalau misalkan gue itu dulu channelnya itu dari ekskul gue dulu kayak gitu. Tapi ya masih awal-awal banget. Nah, gue struggle itu ketika gue akhirnya lulus kuliah itu yang udah pernah gue bikin ini tempat ini udah mulai goyah lah. Gue harus cari kerjaan lagi dan juga ada tuntutan nikah juga kayak gitu. Oh udah tuntutan nikah Boy? Iya. Oh jadi Itu nanti. Jadi menurut lo nikah itu tuntutan? Bukan, itu gue menerima itu sebagai semangat gue kayak lo tadi gitu kan, lo mau nyari kerja karena ini kayak gitu. Itu salah satu, iya bikin gue semangat, jadi itu motivasi. Berarti nggak dipaksa kan? Enggak. Tuntutan tertekan bisa sih. Enggak. Terpacu dalam. Bagi laki-laki lo harus punya motivasi. Tapi emang rada mikir sih, tapi emang enggak. Oh enggak. Tapi ya gue sangat termotivasi sebagian besarnya juga karena teman-teman gue gitu, ngeliat udah pada kerja, udah punya duit sendiri, foya-foya apa segala macem. Enggak ada yang boleh. Enggak ada kita kecuali Abi. Iya, nah jadi struggle gue gitu awalnya itu ketika udah mulai gue ada tuntutan dari diri sendiri bahwa gue harus bisa ngidupin paling enggak diri gue sendiri dan keluarga kayak gitu, karena gue ngelihat nyokap gue
kerja itu banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala tuh. Iya, maksudnya itu berat juga ngelihatnya gitu. Jadi itu jadi motivasi gue juga. Dan itu sedih juga ngelihatnya hampir tiap hari kayak gitu. Dan gue kayak ya nyari kerja apa segala macem. Tapi lo sampai mental breakdown banget gak sih pasti? Aduh, Brito. Oh enggak, mental breakdown. Gue sih mental breakdown sih enggak ya, tapi Mentalika. mengambil Oh, salah maaf. ketika gue lari ke teman-teman gue tuh teman-teman gue mengambil Pada lari support, juga. ngasih pada nggak mau ngasih energi positif ke gue juga gitu, kayak misalkan ngelihat Abi kerja waktu itu, gue termasuk orang yang paling terakhir bekerja di sini kayak gitu dari dulu. Nah kayak misalkan Abi, gue ngeliat Kicu lagi ada di sini, ngeliat Kutil dan lain-lain, dan Disney, terus Ricun dan Panji kayak gitu-gitu tuh bikin gue termotivasi gitu. Gue harus punya duit sendiri, gue bisa mau nabung sendiri, gue harus nikah tahun depan kayak gitu-gitu. Nah itu sebagai perhitungan gue juga. Tapi kalau dilihat-lihat sih sebenarnya lo lebih banyaknya nih pengalaman freelance boy daripada yang lain. Ya cuma pengalaman freelance gue salah satunya itu jadi kunci juga gitu. Kalau gue punya apa namanya, dalam diri gue tanemin, daripada lo ngomong enggak ke orang, misalkan gue nggak bisa gitu. Iya. Bukan dalam sesi janjian ya kayak gitu-gitu. Maksudnya mau ketika itu ada kesempatan untuk belajar, kayak misalkan di ekskul gue gitu, Vin, tolong gara-gara waktu itu, ayo masuk ke sini, lu jadi apa misalnya jadi scriptwriter. Daripada lu bilang, oh gue nggak bisa jadi scriptwriter, hilang tuh kesempatan. Mendingan hajar aja dulu, tapi dengan bilang, gue mau belajar juga bang, tapi karena gue masih dari awal kayak gitu. Lu ajar orangnya. Hajar. Pantes nggak jadi. Ambil aja dulu. Iya, diambil dulu karena Bukan diajar orang. iya, karena kalau menurut gua ilmu itu kalau misalkan si Panji itu tadi bisa dapat dari mana aja, gue juga bilangnya dari gitu. Dan gue tuh contoh orang yang kalau misalkan gue adalah orang yang kalau misalkan dapat pengalaman itu lebih baik gue terjun langsung gitu. Kalau ditawarin mau gitu. Ya ditawarin mau dulu mau belajar dulu. Ditawarin ini Mau nanti ada salah apa segala macem, tapi kesalahan itu lebih baik dilakukan di awal daripada lo udah terkenal terus lo buat salah lah itu, atau lo udah mulai tua dan lo buat salah kayak gitu. Kalau menurut gue dari gue, makanya gue apa hajar, lu mau wedding hajar, mau ini hajar, mau itu mau tinju mau iya, maksudnya gue sikat itu misalkan gue wedding sih Maksudnya kayak cuma Gregor ya. Apa aja dihajar ya. Habib kayaknya. Habib juga. Ya kalau gue mikirnya kayak ya udah kita ambil aja dulu toh. Maling sekarang ambil aja. Kerjaan lu apa sih? Daripada ya daripada lo apa namanya akhirnya kehilangan kesempatan itu sama sekali kayak gitu. Dan itu bisa ngebantu lo juga akhirnya ketika gue interview, alhamdulillah dikasih kemudahan kayak gitu dan diutamakan kayak gitu sih kalau dari gue kayak gitu ya. Kita udah sampai di penghujung acara. Baru juga Penghujung 5 menit. nongkrong. Anjing udah jam 3 lu kalian tadi kentang-kentang 3 kali. Jam setengah 4. Setengah 4. Setelah beberapa Roda kali 2 tang. Ada yang setengah bawa nggak gini. kena. Ada yang bawa gini. setelah beberapa kali tag ya. Tapi Bang Nabun ini udah mau tidur kayaknya. Emang udah tidur kayaknya. Jadi kebangun. Iya kayak gitu. Ya, kita tutup aja, stay tune. Di minggu depan kita bakal syuting, tapi kita bakal bagi-bagi ini berpart-part kayak gitu. Terima kasih yang udah mau nonton. Jangan lupa klik subscribe buat kita. Oke, thank you. Pot bansos keluar. Apa tadi?